Adik-adik kelas Filipus, tema pelajaran kita hari ini Sabtu tanggal 20 Maret 2021 adalah doa permohonan. Adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya, apa sih isi doa-doanya adik-adik jika adik-adik berdoa? Apakah isinya tentang permohonan, atau ucapan syukur, atau pujian kepada Tuhan? Nah, adik-adik, doa permohonan yang kita naikkan biasanya meminta segala yang baik kepada Tuhan untuk diri kita sendiri. Ada kalanya beberapa doa permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Tapi mungkin juga lebih banyak doa permohonan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tentunya adik-adik bertanya di dalam hati, ada apa dengan doa-doa saya? Kok enggak dikabulkan sama Tuhan? Nah, adik-adik, kita harus belajar dari doa Raja Salomo yang tadi kita baca dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Saat Tuhan memberi kesempatan untuk Raja Salomo meminta apa saja yang diinginkan Raja Salomo, Raja Salomo tidak meminta kekayaan. Dia juga tidak minta kejayaan dan kehormatan sebagai seorang raja. Tapi apa yang diminta oleh Raja Salomo? Yaitu ia meminta hikmat dari Tuhan. Lalu Tuhan mengabulkan doa permohonannya Raja Salomo. Bahkan adik-adik, yang tidak diminta oleh Raja Salomo, Tuhan kasih, yaitu tadi kekayaan dan kehormatan sebagai seorang raja. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih kunci atau rahasianya dari doa Raja Salomo sehingga doanya dikabulkan Tuhan? Yang pertama, adik-adik, dalam doanya Raja Salomo meminta kebutuhannya sebagai seorang raja. Kenapa? Karena sebagai seorang raja, Salomo sadar menjadi raja untuk suatu bangsa yang besar seperti bangsa Israel itu tidak mudah. Apalagi usianya saat itu masih muda. Berbeda dengan ayahnya si Raja Daud sebelum Raja Salomo menjadi raja. Ya, Raja Daud sudah banyak makan asam garam sebelum dirinya menjadi seorang raja. Salomo sadar bahwa ia butuh hikmat untuk bisa memimpin bangsanya, bangsa Israel. Hikmat dibutuhkan karena dia harus bersikap adil dan membawa sejahtera bagi rakyatnya. Dan Salomo ingin menjadi raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Raja Salomo memperlihatkan bahwa ia tidak meminta berdasarkan apa yang diinginkannya, tapi ia meminta berdasarkan apa yang ia butuhkan. Lalu kunci kedua atau rahasia kedua
dari doa Raja Salomo yang dikabulkan Tuhan, yaitu saat berdoa Raja Salomo menggunakan mata hati, bukan hawa nafsu. Maksudnya, Salomo peka atas setiap kebutuhan rakyat yang dia pimpin. Salomo peka atas kebutuhan orang lain, bukan keinginan diri sendiri. Salomo mengabaikan keinginan diri sendiri. Permintaan Raja Salomo bersumber dari hati yang mau mendengarkan suara rakyat yang dia pimpin. Maka hikmat itulah yang Raja Salomo minta kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mata hati Raja Salomo atau kepekaan Raja Salomo yang menyadarkan dia bahwa dia penuh kelemahan. Penuh kelemahan di hadapan Tuhan. Penuh kelemahan dalam memimpin bangsa yang besar seperti bangsa Israel. Lalu kunci yang ketiga atau rahasia ketiga doa Raja Salomo yang dikabulkan, yaitu Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan Raja Salomo saat Salomo tidak memintanya dalam doa tersebut. Lalu Salomo adalah orang yang taat kepada Tuhan. Salomo mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Rajin beribadah kepada Tuhan. Hal ini sangat penting adik-adik karena doa selalu berhubungan dengan ketaatan kita dan kesetiaan kita pada jalan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan hal yang baik kepada Salomo. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan Raja Salomo. Nah, adik-adik, bagaimana caranya membedakan kebutuhan dan keinginan kita sebelum kita berdoa memohon kepada Tuhan? Kebutuhan adalah sesuatu yang kita minta kepada Tuhan bukan hanya untuk kita atau berguna bagi kita, tapi berguna bagi orang lain. Nah, kalau keinginan, sesuatu yang kita minta itu hanya berguna untuk diri kita sendiri. Itulah bedanya kebutuhan dan keinginan. Contohnya kebutuhan. Saat ini kalian mengikuti sekolah online dari rumah. Begitu juga adik kalian di rumah. Lalu kalian merasa bahwa perhatian mama saat mendampingi belajar online lebih besar ditujukan kepada adik kalian. Lalu kalian merasa sedih. Lalu berdoa kepada Tuhan, minta supaya mama memperhatikan kamu. Nah, adik-adik, di sini adik-adik harus punya mata hati atau kepekaan. Siapa yang lebih membutuhkan perhatian? Adik-adikkah atau adiknya adik-adik?
adiknya kalian yang masih kecil, yang usianya di bawah kalian. Contoh lainnya, saat kalian berdoa permohonan, minta sepatu baru, padahal kalian masih mempunyai sepatu lama, masih bagus, masih kuat, belum rusak, masih bisa dipakai. Hanya saja modelnya model lama. Nah, itu tandanya adik-adik meminta karena keinginan, tapi bukan karena kebutuhan. Tapi ketika dalam doa permohonan kalian minta sepatu karena memang sepatu yang lain ya itu sudah rusak, atau kalian tidak punya sepatu sama sekali, maka itu yang disebut doa permohonan yang kalian butuhkan. Nah, adik-adik, kalian harus ingat, ketika kalian berdoa, harus juga ada tindakan dari adik-adik. Yang harus adik-adik lakukan adalah, misalnya, tadi menginginkan sepatu. Selain berdoa, kalian juga harus ada yang kalian harus perbuat. Contohnya, menabung. Ya. Dan juga saat berdoa harus ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan jika kita berdoa, kita berkata jujur di hadapan Tuhan. Ya, sampai di situ adik-adik cerita kita tentang hari ini. Semoga adik-adik dapat mengingatnya dan dapat melakukan di dalam kehidupan adik-adik. Sampai ketemu hari Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah.